Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan tema pluralitas masyarakat Indonesia, kelas 8, semester 1. Hal-hal apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama, kita akan bahas tentang definisi pluralitas. Yang kedua, faktor-faktor yang membentuk pluralitas. Yang ketiga, peran dan fungsi keragaman budaya. Pluralitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu plural, yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas dapat diartikan sebagai kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, istilah lain yang berhubungan dengan keragaman yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur yang artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas beberapa budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Definisi pluralitas menurut para ahli. Yang pertama, Anton Mouliono. Menurut beliau, pluralisme adalah permaknaan jamak atau tidak satu seperti keragaman budaya di masyarakat. Ini berarti memberi penghormatan terhadap golongan lain yang memiliki kebudayaan lain yang tidak sama seperti dirinya. Penghormatan tersebut terwujud dalam bentuk sikap, saling menghormati, dan saling menghargai yang merupakan pondasi dari terbentuknya pluralisme. Selanjutnya, menurut John W. Centrock, pluralisme adalah penerimaan bagi setiap individu untuk memiliki gagasan bahwa perbedaan budaya yang ada di antara sesama harus terus dihargai dan dipertahankan. Ini berarti masyarakat menyadari bahwa antara perbedaan budaya yang dimiliki dan keragaman yang ada adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keragaman budaya adalah akar sebuah bangsa yang pantas menjadi dasar terbentuknya negara yang besar seperti Indonesia saat ini. Yang terakhir, menurut Muhammad Fatih Osman, pluralisme adalah penerimaan keberagaman sehingga setiap manusia dapat hak dan kewajibannya secara sejajar dengan manusia lain. Adapun faktor-faktor yang membentuk pluralitas adalah yang pertama, perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan budaya. Yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Kita bahas yang pertama, yaitu perbedaan agama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita bahas agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,18% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad ke-4. Berikutnya agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda VOC sekitar abad ke-16.
Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti wilayah Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, 6,96% penduduk Indonesia yang memeluk agama Kristen Protestan. Selanjutnya, agama Kristen Katolik. Ada beberapa yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar pada abad 8. Namun, pendapat tersebut belum didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia, yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, kalian tentu ingat kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Kalian tentu masih ingat beberapa teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur yang mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang, di Indonesia telah berkembang berbagai aliran kepercayaan. Sampai saat ini, kalian dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai aliran kepercayaan sebagian telah berkembang sejak masa pra-aksara. Perbedaan kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta dari kata budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang mengandung arti kekal atau budi. Atau bisa dikatakan budaya adalah keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal kebudayaan. Merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Lalu, di manakah letak ide atau gagasan? Ide dan gagasan tentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran yang dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis, warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem ini
terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifat konkretnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diamati dan didokumentasikan. Yang terakhir, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan dua wujud kebudayaan lainnya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ayo sama-sama kita catat terlebih dahulu tugas individu berikut ini. Ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal, yaitu pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, seperti pakaian, rumah, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, seperti pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, seperti kekerabatan, organisasi politik, hukum, dan perkawinan. Keempat, bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kelima, kesenian, baik seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Keenam, sistem pengetahuan. Dan ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok suku terbesar berikutnya di negara ini. Berikut ini adalah nama-nama provinsi yang ada di Indonesia beserta nama suku bangsanya. Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan pekerjaan sektor informal adalah pekerjaan yang bertanggung jawab atas perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling sangat tergantung pada pedagang tersebut. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah.
Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi maupun dokter. Tanpa petani, tukang pijat, dan polisi dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan. Peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pada gambar berikut ini menunjukkan bahwa ketertarikan para turis saat melihat sendra tari balet Ramayana di Prambanan, Yogyakarta. Kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta membantu kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta. Berbagai barang dan jasa diperjualkan di kota pelajar tersebut. Ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi cenderamata, seni kerajinan, dan sebagainya tumbuh subur di Yogyakarta. Peran dan fungsi keragaman budaya berikutnya adalah sebagai mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas, dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warganya. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa tersebut, dan memberi identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Dapat kalian lihat pada gambar berikut ini, pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Karena itu, perbedaan kebudayaan adalah hal yang biasa, tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan. Perlu sikap saling mendukung, serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan adalah hasil pemikiran dan kreasi manusia, tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi seperti tampak yang ada di gambar ini. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai wilayah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Pada masa lalu, seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa, khususnya Jawa Tengah, dengan corak atau motif batik Jawa. Namun, pada saat ini, masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas yang mencerminkan karakteristik budaya setempat. Dan yang terakhir, peran dan fungsi keragaman budaya adalah mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang.
Setiap masyarakat memiliki corak bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan. Itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Interaksi itu bersifat khas dan unik. Oleh karena itu, pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi.